Sandiaga Salahuddin Uno membuka FDS ke-13 di Sentani. Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo, 250 personil disiagakan amankan wilayah Sentani. Selamat pagi pemirsa dimanapun Anda berada, iNews Papua kembali hadir. Selain kedua informasi tadi, beragam berita dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan dari ruang redaksi iNews Papua. Bersama saya Mariolen Sawaki, inilah informasi selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Sandiaga Salahuddin Uno didampingi pejabat Bupati Kabupaten Jayapura Triwarno Purnomo Rabu pagi kemarin membuka pelaksanaan Festival Danau Sentani ke-13 tahun 2023. Festival bertemakan Sagu adalah Hidupku dibuka langsung oleh Sandiaga Uno di Kalkote Kabupaten Jayapura pada Rabu kemarin. Festival kali ini menampilkan acara utama sebagai atraksi tarian Isa Sole, tarian tradisional dari setiap kampung atau distrik yang ada di Kabupaten Jayapura. Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno usai membuka kegiatan festival mengatakan event Festival Danau Sentani di tahun 2023 ini kembali digelar. Event seperti ini sangat membanggakan bagi masyarakat di Kabupaten Jayapura. Sandiaga menjelaskan semua harus tetap semangat dan acara ini adalah wujud kolaborasi serta wujud kerja keras semangat dari masyarakat untuk menghadirkan sebuah acara yang bisa berdampak dan dirasakan guna meningkatkan ekonomi masyarakat. Dan kami menangkap pesan dari Pak PJ bahwa ini adalah festival yang sangat membanggakan bagi Kabupaten Jayapura dan juga bagi tanah Papua. Oleh karena itu tahun depan kita bersama Ibu Desi Ruhati dan juga Pak Marhen akan berkolaborasi untuk memastikan Festival Danau Sentani ini kembali lagi menjadi karisma event Nusantara, event-event terbaik Nusantara. Siap semua? Siap. Semangat semua? Semangat. Dan ini adalah wujud kolaborasi, wujud kerja keras, semangat dari masyarakat menghadirkan sebuah event yang mudah-mudahan dampaknya bisa dirasakan untuk ekonomi masyarakat. Untuk diketahui, Sandiaga Uno yang merupakan Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif telah ditugaskan Presiden Joko Widodo untuk menarik 8,5 juta wisatawan mancanegara di tahun 2023 ini. Tugas itu tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah pusat, namun harus ada kolaborasi dan kerjasama yang melibatkan pemerintah daerah yang ada di pelosok negara kesatuan Republik Indonesia. Dari Kabupaten Jayapura, Cornelia Mudumi, iNews Jayapura melaporkan. Hari ini Presiden Joko Widodo mengunjungi Papua dengan agenda melakukan panen raya jagung di Fort Estate, Kampung Wambes, Kabupaten Kerom. Terkait kedatangan Presiden Jokowi, 250 personil Polres Jayapura disiagakan di area Bandara Sentani. Dalam kegiatan kunjungan kerja, Jokowi akan mengikuti Papua Street Carnival dan panen jagung di Kerom. Kapolres Jayapura AKBP Fredrikus Maklaribun mengungkapkan pengamanan personil pihaknya telah berkoordinasi dengan Korem 172 Prajawira Yakti selaku penanggung jawab dalam pengamanan dan akan disiagakan di semua titik yang akan dikunjungi Jokowi secara khusus di Bandara Sentani. Kita standby-kan 250 yang untuk mengcover pengamanan yang di wilayah Kabupaten Jayapura. Nah, namun di dalam beberapa titik itu kan juga ada gabungan TNI dan juga dari Polda. Kalau kami dari Polres ini sekitar 250 itu, di luar daripada FDS. Kemudian ada himbauan khusus kepada masyarakat, bagaimana menjaga kebersihan kembali. Ya, ini kan momentum yang baik bagi kita semua, saatnya untuk membangkitkan kembali wisata Kabupaten Jayapura. Tentunya kita berharap masyarakat bisa berkontribusi dengan bisa mengendalikan diri, saling menghormati, menjaga lingkungan masing-masing agar tidak terlibat dalam sebuah gangguan kamtipmas. Tentunya kita harapkan bahwa kesadaran masyarakat itu sangat penting
dalam menyikapi semua dinamika-dinamika yang ada di Kabupaten Jayapura. Bila ada yang kurang pas, segera kita komunikasikan, hindari menggunakan kekuatan yang berlebih sendiri untuk mencari satu jawaban. Kalau memang ada yang kurang pas, bisa ditanyakan, bisa konsultasikan, bisa laporkan, sehingga bisa ambil langkah-langkah antisipasi untuk mencegah terjadinya sebuah kejahatan. Selain kunjungan di Jayapura dan Kabupaten Kerom, Presiden Jokowi juga akan mengunjungi Kabupaten Asmat. Dari Kabupaten Jayapura, Cornelia Mudumi, iNews Jayapura melaporkan. Ratusan personil TNI Angkatan Darat di bawah Kolaps Korps Korem 174 Anim Tiwaninggap diterjunkan ke Kabupaten Asmat dalam rangka kunjungan kerja RI 1 Presiden Joko Widodo untuk meresmikan Bandara Ewer, Kabupaten Asmat, Papua Selatan pada hari ini Kamis 6 Juli 2023. Personil TNI Angkatan Darat di bawah Kolakorps Korem 174 Anim Tiwaninggap diberangkatkan dari Merauke, Papua Selatan menggunakan KM Sabuk Nusantara pada Minggu malam menuju Agats Asmat, Papua Selatan. Personil gabungan TNI Angkatan Darat tersebut tiba di Pelabuhan Agats Asmat, Papua Selatan pada Rabu pagi dan langsung mengikuti apel gelar pasukan yang dipimpin langsung Komandan Korem 174 Anim Tiwaninggap, Merauke, Brigjen TNI Agus Widodo. Gabungan personil TNI Angkatan Darat dari Merauke diantaranya Batalion 757 Guptawira, Densipur 11 Miti Anim, Denkesia Merauke, dan Denpon 17 3 Merauke. Komandan Batalion Yonif 757 Gupta Vira Letkol Joni Norviadi mengatakan, sebanyak 70 personil Batalion 757 Gupta Vira dilibatkan dalam mengamankan Presiden Joko Widodo yang terbagi menjadi 3 regu. Masing-masing ring pengamanan ring 1 melekat bersama Pas Pampres, ring 2 menjaga keamanan sekitar tempat kegiatan, dan ring 3 antisipasi terjadinya gangguan keamanan di luar tempat kegiatan. Batalion 757 Gupta Vira diterjunkan untuk melakukan pengamanan kunjungan kerja RI 1 Presiden Joko Widodo ke Kabupaten Asmat untuk meresmikan Bandara Ewer. Pengamanan VVIP, PAM VVIP RI 1 Presiden Gupta Vira itu terlibat 70 personil, terdiri dari pengamanan ring 1, ring 2, ring 3 dan dibagi di posisi masing-masing, dan kita mendapat pengamanan di daerah atau tempat peresmian Bandara Ewer Asmat. Itu untuk tugas kita. Jadi untuk ring 1 itu nanti akan bergabung dengan Pas Pampres, sedangkan ring 2 dan ring 3 nanti kita berada di luar dari formasi atau di luar dari tempatnya acara. Sehingga untuk pengamanan timbulnya situasi yang secara spontanitas dari luar atau dari masyarakat yang tidak mendukung. Joni menegaskan seluruh personil siap untuk mengamankan kunjungan kerja RI 1 ke Kabupaten Asmat, Papua Selatan, dan telah menyiapkan jauh-jauh hari sehingga diharapkan dapat berjalan aman dan lancar. Untuk diketahui, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dijadwalkan tiba pada hari ini Kamis 6 Juli di Kabupaten Asmat, Papua Selatan dalam rangka kunjungan kerja untuk meresmikan Bandara Ewer yang telah rampung dikerjakan sejak tahun 2020 dengan panjang runway 1.650 meter, lebar 30 meter. Menggunakan dana APBN secara bertahap dalam kurun waktu 3 tahun dengan total anggaran sebesar 103,4 miliar, sehingga bisa didarati pesawat berbadan lebar jenis ATR. Dari Agats, Kabupaten Asmat, Papua Selatan, Sheryl Mindip, kontributor iNews melaporkan. Informasi menarik lainnya masih akan kami sajikan, tetaplah bersama kami. Ya, kasih barang. Itu freezer kenapa langsung dimasukkan. Buat aku dulu, kalau nggak dikasih kaporit warnanya nggak akan itu kayak di bawah ini. Iya. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi di iNews. Dan menjadi morning update, ada apa di hari ini?
hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini, dari Jepang disebut sebagai kare raisu, menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh, lemon. Iya. Kita peras, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam iNews Papua. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno melakukan launching Tourism Informasi Center atau Pusat Informasi Wisatawan di Bandara Sentani. Hal ini untuk memudahkan wisatawan mendapatkan informasi tentang destinasi, kuliner, budaya lokal, dan UMKM di Kabupaten Jayapura. Guna meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Jayapura, sekaligus memudahkan wisatawan Nusantara dalam mengakses informasi, destinasi wisata, kuliner, budaya, dan UMKM yang ada di Kabupaten dan Kota Jayapura. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno melaunching Tourism Information Center atau Pusat Informasi bagi Wisatawan di Bandara Sentani. Sandiaga Uno menyebut layanan TIC ini membantu mendorong pergerakan wisatawan Nusantara, di mana target pemerintah hingga 1,4 miliar wisatawan se-Nusantara. Selamat kepada Pak PJ Bupati dan seluruh jajarannya dan masyarakat Kabupaten Jayapura, karena ini adalah sebuah inovasi yang sangat membantu untuk mendapatkan informasi baik daya tarik wisata maupun akomodasi dan event-event. Semuanya sudah dirangkum dan scan barcode ini adalah mungkin yang salah satu yang pertama di kabupaten seluruh Indonesia, dan ini adalah langkah yang menurut saya patut diapresiasi karena dengan scan barcode ini sangat mudah untuk wisatawan dan bisa mendapatkan informasi, tapi juga mendorong pergerakan wisatawan Nusantara. Karena target kita 1,4 miliar wisatawan Nusantara, dan setiap pergerakan wisatawan Nusantara ini akan menghasilkan dampak ekonomi kepada masyarakat setempat. Dan target lapangan kerja yang akan kita capai di 2024 adalah 4,4 juta, sangat mungkin bisa dicapai jika seluruh kabupaten di Indonesia memiliki inovasi yang sama. Dan untuk itu kami dari Kemenparekraf sangat mengapresiasi. Sukses juga buat Pak PJ Gubernur yang besok eventnya akan bertempat di tempat Pak PJ Gubernur bersama Bapak Presiden. Kita harapkan pariwisata di Papua dan ekonomi kreatif lebih menggeliat ke depan. Silakan Pak PJ, silakan. Kami sampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya atas launching Tourism Information Center oleh Pak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Uno. Dan ini menjadi launching oleh Pak Menteri, ini menjadi motivasi buat pelaku ekonomi dan pelaku wisata khususnya di Kabupaten Jayapura dalam rangka peningkatan ekonomi dan pembangunan di Kabupaten Jayapura. Terima kasih. Ada pertanyaan? Pak Menteri ini kan bukan hanya di tempat kedatangan, tapi juga kita akan sampaikan di media sosial. Karena di media sosial ini yang paling mudah kita men-share informasi. Dan selain di spot-spot yang banyak diakses masyarakat, justru kalau saya lihat yang bisa dipasarkan ini adalah di airport dan tempat pergerakan masyarakat yang besar untuk bisa menarik lebih banyak kunjungan wisatawan. Saya melihat ke depan malah justru setiap masyarakat Papua, duta-duta wisata bisa mensosialisasikan barcode ini, karena ini sangat mudah ya, tinggal scan langsung keluar informasinya. Selain itu, inovasi akan membantu membuka lapangan kerja di seluruh daerah di Indonesia dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di daerah. Selain melaunching Tourism Information Center, Sandiaga juga mengatakan bahwa Kementerian Pariwisata juga
akan membantu masyarakat menyediakan fasilitas penunjang di kampung-kampung yang menjadi destinasi wisata. Sementara itu, pejabat Bupati Jayapura Triwarno Purnomo memberikan apresiasi atas launching Tourism Informasi Center. Ia berharap kehadiran TIC memotivasi bagi para pelaku ekonomi dan wisata di Kabupaten Jayapura untuk terus berkembang untuk meningkatkan kesejahteraan. Dari Kabupaten Jayapura, Freddy Nuboba, iNews Jayapura melaporkan. Membuka Festival Danau Sentani ke-13, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno optimis tahun depan FDS masuk Karisma Event Nusantara dan bisa lebih banyak menarik wisatawan datang ke Papua. Kedatangan Menteri Sandiaga Salahuddin Uno di lokasi festival langsung disambut tari-tarian, penyambutan oleh masyarakat setempat. Sandiaga Uno kemudian meninjau lokasi stand UMKM dan membeli hasil kerajinan para warga. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno secara resmi membuka Festival Danau Sentani ke-13 yang berlangsung di Kalkote, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura selama 3 hari mulai dari 5 hingga 7 Juli 2023. Menteri Parekraf Sandiaga Salahuddin Uno meminta agar kualitas Festival Danau Sentani semakin ditingkatkan. Dirinya yakin apabila itu diwujudkan, Festival Danau Sentani bisa kembali masuk Karisma Event Nusantara. Sekali lagi Pak Billy, Bung Billy, Pak Imin, kawan lama saya, Pak Odo, dan para tokoh adat masyarakat. Hari ini Festival Danau Sentani 2023 begitu meriahnya, dan ini akan kita tingkatkan dalam bentuk kolaborasi dan kurasi, sehingga tahun depan targetnya adalah masuk kembali ke Karisma Event Nusantara. Begitu banyak masyarakat yang terdampak dan UMKM yang bergerak. Ini adalah festival yang nanti kita akan rangkaikan dengan beberapa kegiatan atraksi, sehingga kunjungan wisatawan ke Kabupaten Jayapura dan ke tanah Papua ini akan terus meningkat. Saya banyak sekali mendapat pertanyaan dari wisatawan mancanegara untuk datang ke Papua dan apa yang bisa dilihat. Dan salah satunya akan saya promosikan adalah Festival Danau Sentani ini. Kita lihat tadi kearifan masyarakat dengan budaya dan juga atraksi menghias perahu, dan saya juga pernah naik di atas perahu seperti itu. Sensasinya berbeda. Nanti kalau tahun depan mungkin diberi kesempatan juga dilombakan dan para wisatawan diajak juga naik di atas perahu dan ikut prosesi adat yang mungkin akan memberikan pengalaman dan kenangan yang mengesankan bagi para wisatawan, sehingga target penciptaan lapangan kerja sesuai dengan arahan Bapak Presiden Jokowi 4,4 juta lapangan kerja di tahun 2024 bisa kita capai. Festival Danau Sentani pada edisi ke-13 kali ini mengusung tema Sagu It's My Life. Kendati bertemakan sagu, tapi Sandiaga menilai masih minim produk-produk berbahan sagu yang ditampilkan. Meskipun begitu, Sandiaga sangat terpukau dengan atraksi-atraksi yang ditampilkan pada pembukaan Festival Danau Sentani 2023 ini, saat dirinya menyaksikan parade tarian perahu hias dari 10 kampung. Dalam kesempatan itu, Sandiaga juga mencicipi salah satu makanan khas Papua, yaitu sate ulat sagu. Menurutnya ulat sagu makanan yang mengandung protein yang sangat tinggi. Freddy Nuboba, iNews Jayapura melaporkan. Prajurit Yonif Mekanis Rider 411 Pandawa Kostrat melaksanakan perbantuan penanganan pengungsi bersama aparat gabungan TNI Polri di Kampung Kroptak, Distrik Krapkuri, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan. Sebanyak 63 orang terdiri dari laki-laki dan perempuan serta balita terpaksa mengungsi ke distrik Kenyam dikarenakan terjadi gangguan keamanan di kampung mereka yang dilakukan oleh ETK. Dan Yonif Mekanis Rider 411 Pandawa Kostrat Letkol Infantri Subandi SEMIP menyampaikan bahwa kami sebagai Satgas yang sedang melaksanakan tugas operasi di wilayah Kabupaten Duga akan siap membantu kesulitan rakyat di wilayah Duga. Menegaskan kami bersama Satgas Gabungan TNI Polri berkomitmen bersama dalam menciptakan kondisi keamanan untuk masyarakat Kabupaten Duga serta selalu siap dalam menghadapi ancaman oleh kelompok separatis
yang mengganggu keamanan di wilayah Duga. Lanjutnya, setelah pengungsi sampai dengan aman di Polres Duga, langsung diberikan pengecekan kesehatan dan pemberian makanan serta dicarikan tempat tinggal sementara sampai kampung mereka aman kembali. Dari Timika, Papua, Nathan Making, kontributor iNews melaporkan. Informasi menarik lainnya masih akan tetap kami sajikan, pastikan Anda masih bersama kami. Kita melek dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem, tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Caksono. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Pembuka tabir. Tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Loh iya. Apakah jadi capres? Oke. Harus siap. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Iya betul. Yang tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam iNews Papua. Dalam rangka mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan kasus kekerasan terhadap anak, maka dilaksanakan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan. Kegiatan yang diselenggarakan oleh DP3A dan KB ini bertujuan untuk memperlengkapi kaum perempuan dalam menyikapi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak jika sewaktu-waktu terjadi di Kota Jayapura. Sampai saat ini angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Jayapura dari Januari sampai Juli 2023 terdapat 15 kasus yang terbagi atas 10 kasus kekerasan dalam rumah tangga dan juga 5 kasus kekerasan terhadap anak. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Jayapura, Betty Antoneta Pui, ketika dijumpai awak media mengatakan bahwa sampai saat ini yang menjadi pemicu terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak adalah miras. Dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang melayani ya, jadi dia menangani korban, dapat laporan dan segala macam ini kita harus kuatkan terus. Seperti itu, apalagi kalau ini orang baru nih, gitu. Jadi nanti dari kepolisian dia kuatkan aparatnya di situ. Ketika kasus-kasus datang, apa yang harus dilakukan? Ada empati, itu wajib gitu. Tidak orang datang dengan korban kemudian langsung bicara banyak, karena begini tidak bisa begitu. Jadi itu para orang-orang yang orang-orang yang melayani di di lembaga-lembaga ini harus dipersiapkan, dilatih. Seperti itu, sehingga kegiatan ini dilakukan. Ini kasus anak, ini kasus orang dewasa, ini laki-laki, ini perempuan, itu berhadapannya berbeda. Jangan sampai kita sebagai petugas itu kita bisa mendapat kekerasan karena orang datang dengan beban, kemudian kita tidak menjadi penolong mereka, memberi solusi bagi masalah yang dihadapi oleh korban yang datang ingin supaya kita menolong mereka. Frans PK selaku PJ Wali Kota Jayapura ketika dijumpai mengatakan bahwa sebenarnya kaum perempuan adalah kaum yang kuat, bahkan bisa mengerjakan pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan oleh laki-laki. Namun selama ini kaum perempuan masih banyak disepelekan oleh kaum laki-laki dan akibatnya banyak terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan. Sehingga Frans PK berharap dengan adanya kegiatan ini wanita semakin diperlengkapi agar jika terjadi kekerasan di kemudian hari, perempuan sudah tahu langkah apa saja yang akan diambil. Ya, pertama perempuan itu sebenarnya perempuan hebat ya, perempuan yang kuat. Karena perempuan itu bisa melakukan kegiatan apa saja, bahkan kegiatan yang tidak bisa dilakukan oleh kaum laki-laki. Tapi kenyataannya seringkali
diabaikan oleh laki-laki yang merasa secara fisik kuat, sehingga cenderung atau relatif untuk melakukan tindakan kekerasan, diskriminasi, ketidakadilan, dan lain sebagainya di dalam kehidupan setiap hari, baik di dalam keluarga atau rumah tangga, ataupun juga di komunitas-komunitas masyarakat secara luas, baik di komunitas masyarakat yang homogen, bahkan juga heterogen, sehingga dengan situasi seperti itu perlu mendapatkan perhatian dalam bentuk perlindungan bagi kaum perempuan melalui pemerintah, kemudian juga melalui lembaga penegakan hukum kalau itu manakala terjadi tindakan yang melawan hukum. Roli iNews Jayapura melaporkan. Tema Festival Danau Sentani ke-13 tahun 2023 yaitu Sagu It's My Life atau Sagu adalah hidupku. Mendapat tanggapan dari Sandiaga Uno yang merupakan Menteri Pariwisata Ekonomi dan Kreatif Republik Indonesia bahwa Sagu jangan hanya jadi slogan semata tetapi dibuktikan dalam bentuk produk ekonomi kreatif. Papua. Dan kita lihat Sandiaga menilai pemerintah Kabupaten Jayapura sebagai panitia penyelenggara festival harus menyediakan sagu sesuai dengan tema yang diangkat. Pada kesempatan itu juga Sandiaga mencicipi makanan khas Papua yakni ulat sagu yang dibuat dalam bentuk sate. Festival Danau Sentani harus ditingkatkan dari aspek kurasi mengenai produk olahan sagu dan UMKM sesuai dengan standar karisma event Nusantara. Melalui festival ini juga ada beberapa aspek yang akan dipoles sehingga Festival Danau Sentani dapat kembali pada kalender. Ia juga meminta masyarakat untuk melestarikan sagu dengan cara budidaya atau menanam sagu kembali. Dari Kabupaten Jayapura, Cornelia Mudumi, iNews Jayapura melaporkan. Menjelang pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua melakukan sosialisasi dan juga memberikan pemahaman kepada masyarakat. Pentingnya menjadi peserta pemilih dalam pemilihan legislatif umum di tahun 2024 mendatang. Sosialisasi ini sangat berbeda. Biasanya KPU mendatangi masyarakat untuk memberikan pemahaman dan pengertian pentingnya menjadi peserta pemilu. Namun kali ini Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua hadir di Kalkote, tepatnya di Festival Danau Sentani, sebagai bentuk dukungan dalam memeriahkan FDS ke-13 di tahun 2023 yang akan berlangsung selama 3 hari yakni 5 hingga 7 Juli. Pelaksana tugas Kepala Bagian Teknisi Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Asinor Handayani mengatakan, KPU hadir memeriahkan Festival Danau Sentani dengan tujuan ingin mensosialisasikan pelaksanaan pemilu pada 14 Februari 2024 dan 20 November 2024. Ketika KPU juga hadir di FDS, begitu banyak antusias masyarakat yang telah mengunjungi stan KPU, di mana masyarakat ingin melihat dengan data dan nama mereka apakah telah terdaftar sebagai peserta pemilu atau belum terdaftar. Intinya KPU ingin membuka diri dan mendekatkan diri kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat akan peduli dan berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu. Dan 3 hari ke depan dari tanggal 5 sampai tanggal 7, KPU juga hadir bikin stand di Festival Danau Sentani untuk bisa mensosialisasikan hari pelaksanaan pemilu tanggal 14 Februari dan juga tanggal 27 November 2024. Selain itu juga ini dimaksudkan agar masyarakat bisa langsung mengecek terdaftar sebagai pemilih pada pemilu 2024. Jadi kita lebih membuka diri dan lebih mendekatkan diri kepada masyarakat supaya masyarakat juga lebih aware, bisa lebih peduli dan bisa ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024 mendatang. Sejauh ini Bu, antisipasi masyarakat sendiri untuk datang mengecek. Luar biasa, kami baru buka hari ini sudah banyak sekali karena kami juga memberikan pelayanan yang maksimal, informasi yang maksimal dan juga ada souvenir yang menarik untuk para masyarakat yang datang untuk cek terdaftar sebagai pemilih dan mencari informasi kepemiluan pastinya. Untuk diketahui, stand milik KPU juga menyediakan souvenir yang sangat unik dan menarik, seperti boneka Sura yang merupakan maskot pemilu 2024, yang artinya Sura adalah suara rakyat, Sulu adalah suara pemilu. Dari Kabupaten Jayapura, Cornelia Mudumi, iNews Jayapura melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam iNews Papua edisi hari ini.
Mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, saya Mariolen Sawat undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.